Halo guys, setiap dari kamu bisa dibilang pernah mengalami rasa takut gagal dalam hidup. Mulai dari takut gagal ujian masuk perguruan tinggi favorit, nembak doi yang kamu suka, sampai hal lainnya yang kamu inginkan. Dari situ, rasa takut merupakan suatu hal yang kamu hindari sehari-harinya. Alhasil, itu seringkali mengalahkan rasa percaya serta motivasi diri kamu dalam mencapai sesuatu. Banyak orang yang bilang kegagalan adalah hal yang sangat normal terjadi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Namun, masih banyak orang yang merasa takut gagal ketika melakukan sesuatu yang penting. Daripada menyerah dan menyesal nantinya, lebih baik kamu menemukan cara mengatasi rasa takut pada diri sendiri. Nah, berikut nih tips untuk mengatasi rasa takut gagal dalam hidup kamu. Sebelum itu, klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari YouTube Poppy Amalia Channel. Yang pertama, jangan sekadar berpikir positif. Meski kita didorong untuk berpikir positif, sejatinya dunia tak selamanya seperti itu. Rencana kerap tak sejalan dengan realita. Kadangkala muncul masalah yang tak kamu duga. Dengan alasan ini, terus-terusan berpikir positif bisa jadi bumerang. Kamu jadi tidak siap dengan kegagalan. Jangan sampai hal ini terjadi padamu ya. Coba pikirkan kemungkinan-kemungkinan halangan dalam rencanamu. Setelah itu, coba rencanakan solusi dari tiap potensi masalah itu. Lewat langkah ini, rasa takut gagalmu pun bisa ditekan. Yang kedua, terima rasa takut gagal. Kita seringkali merasa tak nyaman dengan ketakutan. Akibatnya, kita pun menuruti perasaan ini, memilih untuk tak mencoba sesuatu. Coba terima kekhawatiran itu yuk. Dengan cara ini, kamu bisa mengatasi rasa takut gagal secara perlahan. Ingat, keresahan ada agar kamu waspada, bukannya menyerah begitu saja. Yang ketiga, lihat kembali apa itu gagal. Katanya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu, gagal atau berhasil, coba lihat ia sebagai pembelajaran untukmu ya. Cobalah ubah pola pikirmu. Yang keempat, ubah tujuanmu. Apa yang ingin kamu capai di akhir rencana? Apakah itu berupa target-target yang terlampaui? Jangan-jangan kamu malah punya tujuan besar yang lain. Jika memang takut gagal, kamu bisa menomorduakan tujuan-tujuan itu loh. Fokuslah pada target, belajar, dan mendapat pengalaman baru. Meski begitu, jangan lupakan target nyatamu ya. Bukan berarti kamu boleh memandang realitas sebelah mata. Cara mengatasi rasa takut gagal ini juga punya kelebihan lainnya. Kata Harvard Business Review, lewatnya kamu bisa belajar maksimal dari pengalaman. Yang kelima, timbang-timbang kerugiannya. Kalau kamu mencoba, ada potensi untuk gagal. Meski begitu, tetap ada peluang kok bagimu untuk berhasil. Ini berbeda jika kamu menyerah lebih dahulu ya. Tanpa percobaan, kamu tak akan berhasil kan? Meski begitu, peluang untuk berhasil bisa kamu kejar dan perbesar jika kamu mau mencoba. Yang keenam, lihat sebagai tantangan. Melihat masalah sebagai tantangan bisa membuatmu makin semangat. Oleh karena itu, dengan cara ini kamu bisa mengatasi rasa takut gagal. Meski begitu, kamu tetap saja punya potensi gagal. Jika potensi itu ternyata jadi realita, apa yang harus kamu lakukan? Komen di bawah ya guys. Yang ketujuh, kalau gagal, bawa santai aja. Apakah kamu berpikir bahwa kegagalan merupakan hal yang memalukan? Sebenarnya, kegagalan tak harus selalu ditertawakan, dicemooh, atau diberi penilaian buruk lainnya. Gagal adalah hal yang biasa. Semua orang pasti pernah tidak bisa atau tidak tahu sebelum sesukses sekarang.
Oleh karena itu, tak perlu lagi merasa takut ya. Terlebih lagi, selain hasil akhir, proses juga penting loh. Jadi, jangan lupakan sederet usahamu yang patut diapresiasi. Nah, yang ke-8, ini yang terakhir, siapkan dirimu. Jika kamu lebih siap, kegagalan tentu bisa dihindari. Secara otomatis, rasa takut gagalmu pun bisa berkurang. Ingin sukses presentasi? Coba latihan. Ingin interview kerja lancar? Coba pelajari trik menjawab pertanyaan. Selain itu, kamu juga bisa belajar agar potensi gagal bisa ditekan. Demikian cara-cara mengatasi rasa takut gagal. Lakukan langkah-langkah ini tiap rasa khawatirmu muncul ya. Dan semoga konten ini selalu memberikan manfaat baik untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you in the other content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.